Halo, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini kita akan membawakan kegawat daruratan pada bayi dan anak ya. Sebelum memulai, saya harus beritahu dulu pengertian gawat dan darurat. Kalau gawat itu adalah suatu penyakit atau kondisi yang mengancam nyawa. Misal, mengalami gangguan napas. Sementara darurat itu adalah keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya kita terjadi kecelakaan. Anak yang sakit memang kita harus ketahui apabila kita membawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti poliklinik atau ke praktek dokter anak, itu biasanya dipanggil atau ditangani berdasarkan urutan kedatangan atau reservasi. Penyakitnya pun ringan biasanya. Seperti misalnya konsultasi tumbuh kembang, imunisasi, atau hanya sakit-sakit yang ringan saja. Tetapi apabila anak mengalami kegawatan, maka dia harus dibawa ke UGD, di mana biasanya di UGD itu ditangani berdasarkan derajat kegawatannya, karena harus segera mendapatkan pertolongan. Jadi ibu bila datang yang pertama kali lalu ditangani yang kelima, artinya anak ibu memang ringan. Klasifikasi pasien di IGD ada 3. Yang pertama, gawat darurat, yaitu keadaan yang mengancam nyawa, memerlukan tindakan segera. Contohnya adalah gangguan napas, penurunan kesadaran, dan perdarahan hebat. Ada juga pasien yang gawat tetapi tidak darurat, yaitu keadaan yang mengancam nyawa, tidak perlu tindakan darurat, misalnya patah tulang atau kanker tahap lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu darurat yang tidak gawat, yaitu kondisi di mana tidak mengancam nyawa, memerlukan tindakan darurat, dan tindak lanjutnya bisa dilakukan ke poliklinik. Contohnya adalah terjadi kecelakaan ringan. Ada juga pasien yang sebenarnya tidak gawat dan tidak darurat, tetapi karena kepanikan orang tua dibawa ke IGD. Hal inilah yang harus kita perjelas agar tidak terjadi yang sebenarnya anak tidak perlu ke IGD, agar memang tetap tidak pergi ke IGD. Apabila kita perhatikan di IGD ada label pewarnaan pasien. Kalau dia merah, itu artinya anak tersebut harus segera ditangani karena kondisinya berat dan risikonya adalah meninggal. Warna kuning itu memerlukan penanganan segera dan dapat ditunda karena tidak mengancam nyawa, kondisinya juga sedang. Itu contoh-contohnya adalah patah tulang, luka bakar. Sementara hijau adalah memerlukan penanganan tapi bisa ditunda karena kondisinya ringan. Anaknya pun atau bayinya masih sadar. Sementara warna putih dan hitam labelnya tidak selalu ada di setiap IGD. Nah, untuk yang putih biasanya ini nih yang tidak perlu penanganan segera, tidak ada kegawatannya, sebenarnya bisa kontrol dan rawat jalan. Yang beginilah yang sering salah itu masuk ke IGD-nya. Kemudian kalau yang hitam adalah pasien-pasien yang memang keadaannya uh, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau meninggal. Kita bisa mengetahui bahwa anak itu mengalami suatu hal kegawatan atau tidak dengan menilainya apakah anak masih bisa berjalan, anak bisa masih berbicara, ataukah masih melakukan interaksi seperti kalau dia tawarin makan, makan dia mau, kemudian masih
mau menjawab pertanyaan kita dan masih bisa bermain. Sayangnya hal ini sulit kalau kita menilai bayi. Kalau bayi belum bisa berjalan, tidak bisa memakai hal ini. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bayi tersebut gawat atau tidak? Bayi itu perlu dibawa ke UGD atau tidak? Saya selalu menyampaikan bahwasanya feeling orang tua jauh lebih baik. Karena orang tua yang akan memperhatikan perbedaan tingkah laku, perbedaan anaknya, wajahnya ketika dia mengalami sakit. Anak yang sakit biasanya wajahnya menjadi sendu, muram, tidak cerah matanya, alisnya mengkerucut seperti orang yang kesakitan, dan sudut bibirnya ke bawah. Sangat berbeda dengan anak yang happy. Kalau anak yang happy sudah jelas dia pasti tidak mengalami sakit yang berat. Untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini, kita berusaha mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Jadi diupayakan tidak ke rumah sakit kecuali anak mengalami kegawat daruratan seperti sesak napas atau biru pada bibir, kemudian diare terus-menerus atau muntah-muntah yang disertai lemas atau dehidrasi. Nyeri perut yang hebat, pendarahan terus-menerus, kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Demam yang tinggi selama 3 hari atau lebih, atau demam pada bayi baru lahir. Adanya kecelakaan, keracunan, misalnya menelan benda asing, digigit hewan berbisa, itu juga harus segera ke rumah sakit. Hal yang perlu diperhatikan orang tua adalah ketika menemukan anaknya dalam kondisi gawat darurat, jangan pernah panik. Karena kalau panik, semua ilmu pertolongan pertama yang kita miliki untuk anak akan hilang. Apabila orang tua memiliki dokter keluarga atau dokter langganan, maka bisa menghubungi dokter tersebut untuk meminta saran. Perlu nggak sih anak ini dibawa ke IGD? Kemudian jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan selama membawa si anak ke IGD. Sehingga anak tetap terlindungi dari penularan COVID-19 ini. Nah, tadi sudah saya uraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan pada bayi dan anak, kapan harus dibawa ke IGD. Jadi harapannya orang tua sudah bisa menilai sendiri, memilah-milah yang mana harus dibawa segera, yang mana bisa dibawa ke poliklinik. Saya Dr. Windy, sampai jumpa pada konten-konten edukasi selanjutnya. Bye-bye.